Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna lihtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad adada ma fi ilmillah sholatan daimatan bidawami mulkillah. Yang saya muliakan para ulama, wabil khusus para masyayikh dari Pondok Pesantren Al-Falah, Bapak Kiai Zainuddin, Bapak Kiai Nurul Huda, Bapak Kiai Fuad dan Bapak Kiai Munif, bapak-bapak dari pesantren-pesantren lain, antara lain Bapak Kiai Subadar, Bapak Kiai Hanif, Bapak Ketua DPR, Bapak Dr. Andes Marzuki Ali, para hadirin dan hadirat, serta alumni dari Pondok Pesantren Al-Falah yang dimuliakan Allah. Pertama, kita menyampaikan rasa syukur yang ikhlas kehadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa malam ini kita bisa hadir dalam pertemuan haul Mbah Kiai Ahmad Jazuli Utsman, Ibu Nyai Rodiah, dan Pak Kiai Hamim Jazuli. Salam selawat kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabatnya. Tadi Pak Kiai Huda berpidato dawuh bahwa pesantren Al-Falah ini tetap seperti yang digariskan oleh Al-Mahfurlah Mbah Kiai Jazuli untuk santri-santri yang masih sekolah itu diberikan satu tempat, yaitu di pesantren Queen. Sekolahnya di luar, tapi di sini hanya ngaji, hanya mondok. Ini saya pikir satu hal yang menarik karena ini bertahan dari tahun 25 ya. Sudah hampir 100 tahun bertahan, tidak berubah sama sekali dari pakem yang digariskan oleh Mbah Jazuli. Nah, saya kebetulan tanpa direncanakan tiba-tiba disuruh kembali ke Tebuireng memimpin pesantren pada tahun 2006. Pada waktu itu saya sebetulnya sudah diberi tugas oleh pemerintah untuk menjadi duta besar di Aljazair. Sudah terima surat dari Departemen Luar Negeri, tapi ditimbali Al-Mahfurlah Pak Kiai Yusuf Hasim, beliau dawuh, aku wis tuwa, awakku wis lara kabeh gak kuat. Dadi kudu diganti. Aku takon sedulur, takon alumni, takon kanca-kanca, akhirnya aku temusno, yo awakmu sing ganti aku gitu. Lalu saya matur, Pak Ud, dalem iki diangkat jadi duta besar. Ya nek kon mentolo ya slunga gitu katanya. Lah masa saya mentolo kan tidak mungkin saya mentolo ya. Jadi setelah itu saya hijrah betulan ini secara fisik. Hijrah dari Jakarta ke Tebuireng dan juga hijrah dari Batini. Di Tebuireng ini lucu Pak. Banyak dokternya, banyak insinyurnya, banyak dokter Andes yang enggak ada kiainya. Ini dari zuriyahnya Mbah Hasim. Iya. Saya berenam itu yang betul-betul ngaji itu ya hanya Gus Dur. Yang lainnya enggak. Tapi ya sudah, memang itu ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak bisa kita apa-apakan gitu. Nah, ketika saya kembali ke Tebuireng, saya lihat saja. Saya pasti berpikir, orang pasti bilang,
Iso apa Gus Solah iku? Ya kan pasti begitu. Dan saya pikir wajar itu. Saya aja juga bingung waktu itu. Ya cuma seperti orang yang tidak bingung kan gitu. Karena saya itu insinyur arsitek, ya saya mulai dengan membenahi gedung-gedung yang ada di sana. Alhamdulillah sekarang sudah cukup banyak perbaikan. Tapi setelah itu saya perhatikan apa yang salah ini apa atau yang kurang apa. Akhirnya tahun 2008 kemarin saya memutuskan, jadi kira-kira 6 bulan sebelum tahun ajaran baru, saya mengundang kiai-kiai di sekitar Tebuireng, ada Kiai Abdul Aziz Mansur, ada Kiai Zubaidi dan lain-lain. Saya sampaikan itu, bahwa Tebuireng ini ingin mendirikan kembali madrasah yang hanya ngaji tok. Iya itu. Nah terus disiapkan, saya nyuhun bantuan kiai-kiai, tolong disiapkan kitabnya apa yang diajarkan berapa tahun itu. Jadi diputuskan menerima tamatan MI dan tamatan SD 6 tahun. Terus dibuka pendaftaran. Sampai dengan hari terakhir itu pendaftaran pakai dites juga kan. Yang daftar dan lulus itu hanya 14 orang. Terus panitia dan para asatidz tanya, ini Gus terus gimana nih, terus enggak? Lah kalau enggak terus kan enggak jadi, saya bilang ya harus terus. Alhamdulillah tahun 2008 14, kemudian mereteli beberapa tinggal 11. Tahun ini kita mulai lagi daftar, ya terima 15, alhamdulillah naik 1. Insya Allah 5-6 tahun lagi saya pikir akan pelan-pelan merangkak dan mudah-mudahan nanti bisa kembali kepada Tebuireng yang dahulu. Walaupun tentunya kalau dari segi mutu ya kita tidak bisa ngomong sekarang ya. Tapi yang penting niat bahwa pesantren itu ya harus ada yang seperti itu. Kalau enggak ada tuh bukan pesantren, itu namanya sekolah berasrama gitu. Nah kalau nanti 10 tahun lagi setiap tahun ada yang masuk 20, 30, 40, itu lama-lama nanti dari sekian banyak murid itu mungkin 1/4 atau 20% itu adalah santri-santri salaf yang murni. Allahumma amin. Lah terus bagaimana dengan siswa-siswa yang lain? Ini jumlahnya banyak, ada 1000 sekian, 1200, 1300. Ya terus saya mengatakan bahwa ilmu apa saja itu diperlukan untuk membangun negara, untuk memajukan umat Islam. Semua ilmu itu diperlukan. Ya kecuali ilmu hitam tentunya ya. Jadi yang sudah di SMP, SMA, ya sekolah tetap bisa membaca kitab, bisa hafal juz amma, bisa berbahasa Arab dan Inggris, kita harapkan selama 6 tahun itu, dan pandai dalam ilmu dunia. Tidak ada masalah itu. Ya mungkin kalau bisa separuh-separuh nantinya ya itu luar biasa. Nah ini saya menyetujui tadi pernyataan dari Kiai Huda bahwa ini tetap dipertahankan seperti semula. Bapak dan Ibu sekalian saya hormati, pesantren ini sudah ribuan tahun. Usianya di Indonesia ini sudah ribuan tahun. Tidak pernah dibantu sama pemerintah. Pemerintah Belanda maksud saya kan. Pernah dulu Mbah Hasim itu ditawari sama Belanda, diberi hadiah penghargaan dan diberi hadiah uang. Beliau menolak. Dan pesantren ini menurut saya adalah lembaga terdepan untuk mencerdaskan bangsa selama puluhan tahun. Tidak bisa dibantah itu sampai sekarang. Saya punya contoh di Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Sukabumi,
Saya punya ya anak Ibnu umur 30-an tahun yang sering membantu saya. Tiba-tiba orang tuanya meninggal dan dia disuruh memimpin pesantren itu. Dia juga nggak siap datang ke rumah. Saya bilang ya, kalau Allah menuntunkan itu pasti akan membantu Anda, pasti. Nah dia mulailah. Dia cerita dari jarak 2-3 kilo itu tidak ada sekolah lain kecuali pesantren dia. Sekolah negeri pun tidak ada. Nah yang celaka itu karena calon bupati itu semua bicaranya nanti kalau saya jadi bupati sekolah gratis, maka yang masuk pesantren juga mau gratis gitu. Wah mumet dia kan. Ya alhamdulillah sampai hari ini sudah bisa berjalan dengan baik. Nah kita selama sekian puluh tahun merdeka juga pesantren tidak terlalu banyak dilihat oleh pemerintah. Baru ketika Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003 itu diundangkan dan peraturan pemerintahnya itu selesai tahun 2005, maka tahun-tahun berikutnya anggaran untuk pesantren ini, untuk madrasah ini baru diberikan dalam jumlah yang cukup lumayan, walaupun masih juga belum cukup. Nah ini mudah-mudahan nanti para anggota DPR ini sadar bahwa pesantren itu adalah, oh ya karena yang nyusun anggaran itu DPR bersama pemerintah tentunya kan, bahwa ujung tombak itu ya pesantren ini. Di Jombang itu sekolah swasta itu mungkin 60 atau 70%. Negeri itu sedikit gitu. Nah sekarang ini mutu dari guru-guru itu kebanyakan tidak baik. Makanya kita mendengar ada guru yang membantu muridnya ketika ujian nasional. Ini salah apa enggak? Dari satu segi salah. Tapi kalau kita jadi guru dan kita sebenarnya nggak bagus juga jadi guru ini, sehingga nggak bisa mengajar anaknya dengan baik, terus murid kita di ujian nasional nggak lulus 70%, kita kira-kira sekolahnya laku apa enggak? Payu apa tidak? Tidak. Jadi ini apa? Dilema kan? Kalau dibiarkan enggak payu sekolahnya, ditolong juga enggak naik mutu sekolahnya ini. Menurut saya harus ada terobosan. Terobosannya adalah pemerintah kalau 2010 ini menurut saya enggak bisa di stop. Sudah harus terus ujian nasional ini. Tapi mulai 2011 bisa kita stop, katakan 5, 6, 7 tahun gitu. Tidak ada ujian nasional. Kemudian guru-guru itu ditingkatkan mutunya, termasuk guru swasta. Guru swasta ini jumlahnya 900 sekian ribu dari 2,8 juta guru. Jadi sepertiganya. Nah ini tugas siapa? Tugas siapa meningkatkan mutu guru swasta? Menurut saya tugas pemerintah. Karena Undang-Undang Dasar pasal 28 mengatakan bahwa pendidikan adalah hak dasar warga negara Indonesia. Dan pemerintahlah yang berkewajiban memenuhi hak dasar itu. Artinya kalau ada guru swasta yang kurang baik mutunya, pemerintah harus membantu meningkatkan mutunya. Kira-kira setuju enggak Pak? Setuju. Kalau sudah pinter, dia bayarannya enggak cukup, bisa ngajar enggak dengan baik? Ini juga pertanyaan kan? Dan ini menurut saya juga pemerintah harus membantu kesejahteraan guru swasta. Sebab kalau tidak, yang 40% tadi itu dianak tirikan. Nah jadi itu ya, yang penting kita yang ada di pesantren tetap mempertahankan tradisi pesantren. Dan kalau yang sudah terlanjur mempunyai
pendidikan klasikal dan pendidikan non agama ya diteruskan, tapi mutunya ditingkatkan sambil kita meningkatkan kembali, menghidupkan kembali pesantren salaf seperti yang diwariskan oleh para orang-orang tua kita dulu. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, jadi kedepannya para ulama tetap diperlukan kehadirannya untuk memimpin masyarakat. Dan ulama itu jumlahnya cukup banyak. Monggo, assalamualaikum Mbah Maimun, Sugeng Rawuh. Jadi kalau ada bapak-bapak jangan ragu-ragu untuk mengirim putra-putrinya belajar ke pesantren. Insya Allah akan berkah, akan mendapatkan ilmu yang baik dan akan menjadi orang yang bermanfaat. Soal rezeki itu urusannya Allah. Ya tentu kita wajib untuk mencoba mencarinya. Itu saja dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kehilafan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.